Suami terakhir. Bab 6706 Bab 6710 Bab 6706. Setelah itu, Ivy memikirkan sesuatu, dan wajahnya yang halus menunjukkan sedikit rasa malu. Tuan, saya tidak berguna. Jika saya bisa mengambil Ganoderma batu untuk Anda sebelumnya, kekuatan telapak racun api Anda akan meningkat, dan Anda akan dapat dengan mudah membunuh Gu Qianqiu sebelumnya. Ini semua salahku. Itu mengganggu rencanamu dan menahanmu. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi Daryl muncul di benak Ivy, dan rasa malu dan kemarahan yang tak terlukiskan di dalam hatinya adalah semua sampah tak tahu malu yang keji. Sebelumnya, di Gunung Berawan, jika bukan karena dia mencuri Ganoderma batu, rencana tuannya tidak akan gagal. Memikirkan duel dengan Daryl sebelumnya, dan tidak bisa membunuhnya, Ivy bahkan lebih marah. Hahaha. Melihat Ivy menyalahkan diri sendiri, ekspresi Harold acuh tak acuh. Pada saat itu, dia tersenyum sedikit dan membujuk. Oke, guru tahu bahwa kamu telah melakukan yang terbaik, jadi jangan menyalahkan diri sendiri. Ketika dia mengatakan ini, mata Harold penuh dengan kasih sayang. Selama bertahun-tahun, jika bukan karena usaha Ivy, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghabiskannya. Mendengar penghiburan tuannya, Ivy tidak bersantai sama sekali, tetapi menghela nafas lega, dan berkata dengan sedikit paranoia. Namun, kita awalnya berencana untuk membunuh Gu Qianqiu malam ini, tetapi sekarang rencananya gagal karena saya. Mendengar ini, Harold menunjukkan senyum percaya diri di wajahnya. Murid bodoh, kamu telah meremehkanku. Meskipun saya tidak membunuh Gu Qianqiu secara langsung sebelumnya, tetapi dia juga terkena telapak tangan racun api saya. Berbicara tentang ini, mata Harold berkilat dengan kekejaman, dan melanjutkan. Kamu harus tahu bahwa Gu Qianqiu berlatih telapak awan roh, dan ini adalah latihan yang paling yin dan dingin, dan telapak tangan racun api kebetulan saling menahan dengan telapak awan roh. Jika Gu Qianqiu tidak bisa memaksa racun api keluar, maka dia akan mati terbakar oleh racun api. Bahkan jika dia memaksa keluar racun api, itu pasti akan menghabiskan banyak kekuatan, dan akan sulit untuk pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Selama kita datang untuk menantang dalam 3 hari, kita akan dapat membunuhnya dengan mudah. Ketika kata terakhir jatuh, Harold tampak bangga. Harold ada di dunia beberapa dekade yang lalu, dan dia telah datang ke sungai dan danau, dan kotanya sangat dalam. Sebenarnya, dia tidak berniat untuk membunuh Gu Qianqiu secara langsung ketika dia datang hari ini. Anda harus tahu bahwa Gu Qianqiu telah bertanggung jawab atas Dao Surgawi selama hampir 20 tahun, dan dia sudah memiliki prestis yang sangat tinggi di hati para murid di bawahnya. Jika dia terbunuh secara langsung hari ini, tidak dapat dihindari bahwa dia tidak akan dikepung oleh para murid altar. Harold menginginkan posisi Master Sekte, dan secara alami tidak dapat menyebabkan kemarahan publik. Oleh karena itu, Harold hanya ingin mengungkapkan sikap hari ini. Dia memiliki pedang giok dari Master Sekte masa lalu di tangannya, dan kekuatannya tidak lebih kuat daripada Gu Qianqiu. Membiarkan para murid di altar pertama-tama memiliki dua konsep ini di hati mereka, dan kemudian bergerak melawan Gu Qianqiu 3 hari kemudian, dan para murid ini tidak akan berani bertindak gegabah. Pada saat ini, setelah Ivy mendengar kata-kata ini, dia merasa tidak terlalu menyalahkan diri sendiri, dan dengan senyum di wajahnya, dia memuji. Tuan, Anda sangat kuat. Saya bahkan tidak mempertimbangkan situasi ini. Saat berbicara, wajah halus Ivy penuh dengan kekaguman. Hahaha. Harold tersenyum, menyentuh kepalanya dengan penuh kasih sayang, dan berkata perlahan. Jadi, kamu masih harus banyak belajar di masa depan. Terkadang, untuk memecahkan masalah, kamu tidak harus melawan musuh sampai mati. Ya. Ivy mengangguk berat. Saya mengerti, Tuan. Dengan mengatakan itu, Ivy melihat sekeliling. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Harold merenung sejenak, dan berkata dengan ringan. Cari tempat dulu dan pulihkan kekuatan.
Baru saja dalam pertempuran dengan Gu Qianqiu, dia tampaknya berada di atas angin, tetapi kekuatannya sangat terkuras. Setelah musyawarah, tuan dan murid bersiap untuk meninggalkan hutan. Namun, pada saat ini, ada ledakan getaran napas tidak jauh, dan kemudian, beberapa sosok datang dengan cepat, yang dipimpin adalah seorang wanita tua, berpakaian merah cerah, dengan bunga merah di kepalanya. Ini adalah Nenek Safflower. Di belakang Nenek Safflower, ada sosok mungil dan indah, berusia 15 atau 16 tahun, mengenakan gaun zamrud panjang, muda dan cantik yang tak terlukiskan, tetapi alisnya memberi orang tatapan tajam dan kejam. Bab 6707. Gadis kecil ini bernama Elena Leah, murid termuda dari Nenek Safflower. Orang lain yang mengikuti adalah pembunuh bayaran yang disewa oleh Nenek Safflower. 2 jam yang lalu, Nenek Safflower mengetahui bahwa Gu Qianqiu telah datang ke kota awan cerah, dan dia segera memanggil orang untuk mengejarnya. Pada saat ini, Nenek Safflower dan yang lainnya berhenti di depan Harold dan muridnya. Detik berikutnya, Nenek Safflower melambaikan tangannya, dan beberapa pembunuh di belakangnya segera mengepung Harold dan Ivy. Menghadapi situasi ini, Harold sedikit mengernyit, tidak panik sama sekali. Wajah cantik Ivy berubah, dan dia perlahan menatap Nenek Safflower dan berkata dengan dingin. "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan untuk menghentikan kami?" Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, nada Ivy tajam, tetapi hatinya bingung. Pada saat ini, Ivy jelas merasa bahwa wanita tua di depannya sangat kuat, hampir tak terduga. Hehehe. Nenek Safflower terkekeh ringan, wajahnya penuh kesombongan dan tidak menanggapi. Elena, yang ada di belakangnya, maju selangkah dan memarahi Ivy. "Tuanku adalah Nenek Safflower yang terkenal di arena. Siapa kalian berdua?" Karena dia adalah murid termuda, Elena sangat dicintai, jadi dia telah mengembangkan kepribadian yang arogan dan mendominasi. Nenek Safflower. Mendengar ini, Harold dan Ivy saling memandang dan mengerutkan kening. Kapan karakter seperti itu muncul di sungai dan danau? Mereka berdua, tuan dan murid, telah tinggal di pengasingan di pegunungan sebelumnya, dan jarang berjalan di sungai dan danau. Sekarang hal pertama yang mereka lakukan ketika mereka turun gunung, mereka datang ke kota awan cerah untuk menemukan Gu Qianqiu. Dia hampir tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang di arena, jadi dia secara alami tidak mengenal Nenek Safflower. Pada saat ini, Ivy bergumam di dalam hatinya, dia tersenyum pada Elena, dan berkata dengan marah. "Siapa kita? Apa urusanmu?" Ketika berbicara, Ivy sangat tidak senang. Gadis kecil ini, yang tidak terlalu besar, berbicara dengan sangat agresif. Berani. Merasakan penghinaan Ivy, Elena tiba-tiba menjadi marah, dan dia akan bergegas dan mulai dengan mencicit, namun dihentikan oleh Nenek Safflower. "Elena, mundur dulu." Nenek Safflower berkata dengan ringan. Elena dengan cepat berhenti, tetapi tidak lupa menatap Ivy dengan sengit. Meskipun dia sombong dan mendominasi, yang paling dia takuti adalah Nenek Safflower. "Jangan panik, kalian berdua." Pada saat ini, Nenek Safflower perlahan mengambil 2 langkah ke depan, melihat Harold ke atas dan ke bawah, dan berkata dengan ringan. "Kami tidak memiliki keluhan dan dendam, saya tidak akan melakukan apapun padamu." Nada suaranya tenang, tetapi memiliki aura yang kuat. Merasakan aura kuat dari Nenek Safflower, Harold tidak berani meremehkan musuh, jadi dia menghela nafas panjang dan berkata, "Lalu mengapa kamu menghalangi kami?" "Hahaha." Nenek Safflower tersenyum dan berkata-kata demi kata. "Saya baru saja mendengarkan percakapan Anda dan menyebutkan Gu Qianqiu dari Dao Surgawi. Saya hanya ingin bertanya, apa hubungan Anda dengan Gu Qianqiu?" Kata terakhir jatuh, Nenek Safflower menatap Harold, matanya tidak bisa menyembunyikan ketajamannya. Kematian murid kesayangannya hampir mengubah temperamen Nenek Safflower. Di dalam hatinya, selama siapapun yang berhubungan dengan Gu Qianqiu akan memiliki akhir yang tidak baik. Oh,
Melihat Nenek Sunflower menanyakan hal ini, Harold tercengang, dan kemudian berkata dengan ringan. Apa hubungan kita dengan Gu Qianqiu? Tidak ada alasan untuk memberitahumu. Ketika dia berbicara, Harold sudah sedikit tidak sabar. Dia sangat perlu menemukan tempat untuk beristirahat, dan tiba-tiba dihentikan, dan dia secara alami sangat kesal. Kamu tidak akan mengatakan. Pada saat ini, mata Nenek Sunflower menjadi dingin. Mungkinkah kamu juga orang dari Dao Surgawi? Suara itu jatuh, dan Elena, yang berada di sampingnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Kamu tidak tahu bagaimana memuji, dan apa yang tuanku minta, kamu menjawab apapun, mengapa ada begitu banyak omong kosong? Elena membuat komentar kasar lagi, tetapi Nenek Sunflower tidak menghentikannya, karena dia juga sedikit tidak sabar saat ini. Melihat ini, Ivy mengerutkan kening, dan segera menjawab dengan dingin. Tuan saya adalah Master Sekte Dao Surgawi. Anda sebaiknya bersikap sopan. Jika tidak, Anda akan menanggung risiko sendiri. Dalam hatinya, Harold membunuh Gu Qianqiu dan mendapatkan kembali posisi Master Sekte cepat atau lambat. Apa? Master Sekte Dao Surgawi. Pada saat ini, Nenek Sunflower dan Elena saling memandang, terpana satu sama lain. Bab 6708. Apakah orang tua ini Master Sekte Dao Surgawi? Ini benar-benar menarik. Master Sekte Dao Surgawi jelas adalah Gu Qianqiu, kapan dia menjadi orang tua? Hahaha. Memikirkannya, Elena tidak bisa menahan tawa dan berkata dengan mengejek. Ini benar-benar omong kosong. Apakah Anda pikir kami tidak mengenal Gu Qianqiu? Jika Anda adalah Master Sekte Dao Surgawi, saya akan menjadi patriark. Ketika kata-kata itu jatuh, wajah Harold berubah, memelototi Elena, dan berkata dengan dingin. Kamu mencari kematian, kamu tidak tahu seberapa tinggi langit. Apakah tuanmu tidak pernah mengajarimu sehingga kamu begitu kasar? Setelah itu, Harold terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan berkata dengan dingin. Ayo pergi. Ketika kata-kata itu jatuh, Harold meraih Ivy dan hendak keluar dari pengepungan. Dia tahu bahwa wanita tua berpakaian aneh di depannya itu kuat dan seseorang yang tidak mudah diganggu, tetapi dia tidak panik sama sekali. Menurut kepribadian Harold, Elena terlalu kasar, dan ingin membunuhnya dengan segera. Namun, pada saat ini, dia hanya ingin memulihkan kekuatannya, dan dia terlalu malas untuk peduli. Namun, beberapa pembunuh menghalangi jalan Harold, dan mereka tidak berniat membiarkan mereka pergi. Kamu tidak tahu cara memuji. Pada saat ini, Nenek Sunflower benar-benar tidak sabar, dan memerintahkan beberapa pembunuh. Turunkan dua orang ini. Saya akan menginterogasi mereka dengan baik. Nenek Sunflower juga tahu bahwa lelaki tua di depannya tidak lemah, tetapi dia memiliki keunggulan dalam jumlah orang di sisinya, jadi dia secara alami tidak takut. Begitu kata-kata itu jatuh, beberapa pembunuh meledak menjadi kekuatan, dan bergegas menuju Harold. Melihat adegan ini, Ivy sangat marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan sangat tidak masuk akal, dan dia bahkan mengatakan bahwa dia akan melakukannya, apalagi orang-orang ini tidak lemah. Pada saat ini, Ivy tidak tahu bahwa orang-orang di sekitar Nenek Sunflower semuanya adalah pembunuh terkenal di arena, dan mereka semua kuat. Jangan panik. Merasakan kepanikan Ivy, Harold berkata ringan, lalu menariknya ke belakang. Segera, Harold melihat beberapa pembunuh yang bergegas di depannya dengan sedikit rasa jijik di wajahnya, mengeluarkan pedang panjangnya, dan sinar pedang meletus, menyapu ke arah beberapa pembunuh. Pedang sengit bersinar, seperti sambaran petir menembus langit malam. Cahaya pedang yang sangat kuat. Melihat letusan cahaya pedang, ekspresi beberapa pembunuh berubah, menyadari bahwa mereka telah memprovokasi musuh yang kuat. Pada saat itu, sudah terlambat untuk menghindar, sehingga mereka harus segera memasang film pelindung di depan mereka. Bam, bam, bam. Detik berikutnya, cahaya pedang mengenai film pelindung di depan beberapa pembunuh,
dan beberapa getaran terdengar, dan kemudian, tanpa kecuali, beberapa pembunuh terguncang dan terbang keluar. Setelah terbang lebih dari 10 meter, mereka semua jatuh ke tanah, semuanya pucat. Apa? Melihat adegan ini, baik Nenek Safflower dan Elena terkejut. Apakah orang ini sangat kuat? Ivy bersorak, bertepuk tangan dan memuji Harold. Tuan luar biasa. Setelah selesai berbicara, Ivy melirik para pembunuh dengan dingin. Berani bertarung dengan tuanku, kamu benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Beberapa pembunuh, semuanya malu, menundukkan kepala dan tidak menanggapi. Pada saat ini, Nenek Safflower menghela nafas dalam-dalam dan menatap Harold dengan ekspresi bermartabat. Sepertinya aku baru saja meremehkanmu. Siapa yang mulia? Harold terlalu malas untuk memperhatikannya, dia menarik Ivy, berbalik dan pergi. Sikap Harold benar-benar membuat Nenek Safflower marah. Bisakah kamu pergi? Pada saat ini, Nenek Safflower berteriak dengan marah, sosoknya melintas, dan dia mengangkat tangannya dan menamparkan punggung Harold. Omong-omong, Nenek Safflower tidak ingin mengambil tindakan sama sekali. Dia dianggap sebagai tokoh terkemuka di arena, tidak peduli siapa yang melihatnya, dia akan sopan, tapi saat ini, dia benar-benar diabaikan oleh Harold. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Ini benar-benar menjengkelkan. Merasa Nenek Safflower menyerang di belakangnya, Harold mengerutkan kening, dan kemarahannya juga terangsang saat ini. Detik berikutnya, Harold berhenti tiba-tiba, melihat kembali ke Nenek Safflower, perlahan mengangkat tangan kanannya, dan terlihat api hijau membungkus telapak tangannya, dan udara di sekitarnya juga menjadi terdistorsi. Apa? Api hijau? Melihat ini, apakah itu Nenek Safflower atau Elena? Mereka semua terkejut. Bab 6709. Di dunia ini, sebenarnya ada api hijau. Saat Nenek Safflower dan Elena terkejut, Harold mengangkat tangannya dan melambai, dan api hijau melayang ke arah Nenek Safflower. Nyala api tampaknya lambat, tetapi Nenek Safflower bergetar di dalam hatinya. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya pada saat itu, dan segera mendesak sosoknya untuk mundur, dan pada saat yang sama berkata kepada Elena. Elena, cepat menyingkir. Elena merespons dan dengan cepat bersembunyi. Bam! Pada saat ini, nyala api hijau menabrak pohon besar, dan terdengar suara gemuruh. Seluruh pohon besar diselimuti oleh nyala api hijau. Hampir dalam sekejap mata, ia terbakar dengan bersih tanpa meninggalkan jejak abu. Kuat, kuat sekali. Melihat adegan ini, apakah itu Nenek Safflower dan Elena, atau beberapa pembunuh yang dipukul dengan keras, mereka tidak bisa menahan napas dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Namun, Nenek Safflower bukanlah orang biasa, dia dengan cepat bereaksi, menatap Harold dan berkata, "Api hijau, mungkinkah ini adalah telapak racun api yang telah lama hilang dalam rumor sungai dan danau?" Nenek Safflower telah melakukan perjalanan di dunia selama beberapa dekade dan memiliki banyak pengetahuan. Dia membaca sebuah buku kuno bertahun-tahun yang lalu. Buku kuno itu menyebutkan banyak latihan yang hilang dan tiada taraf, di antaranya adalah telapak racun api. Menurut legenda, telapak racun api ini sangat mendominasi. Selama terkena api hijau, racun api akan menyebar ke seluruh tubuh. Dan jika tidak dihilangkan tepat waktu, itu akan dibakar hidup-hidup. Ketika Nenek Safflower mengetahui ini, dia pikir itu berlebihan, tetapi dia tidak berharap suatu hari dia akan melihatnya dengan matanya sendiri. Mendengar kata-kata Nenek Safflower, mata Harold berkilat kaget, lalu berkata, "Saya tidak menyangka Anda tahu banyak hal. Ya, ini telapak racun api." Saat berbicara, Harold memiliki ekspresi dingin dan arogan di wajahnya, tapi dia juga sedikit gugup di hatinya. Sebelumnya, dia bertarung dengan Gu Qianqiu, dan banyak kekuatan telah dikonsumsi. Baru saja, dia menggunakan telapak racun api lagi, dan itu telah mencapai batasnya. Betulkah? Pada saat ini,
Nenek Sunflower tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk ketika dia mendengar jawabannya, dan kemudian berkata, "Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah Master Sekte dari Dao Surgawi. Tapi sejauh yang saya tahu, Master Sekte Dao Surgawi saat ini adalah Gu Qianqiu." Ketika dia mengatakan ini, Nenek Sunflower kehilangan kesombongannya. Lagi pula, telapak racun api ini terlalu menakutkan. Namun, saat ini, Nenek Sunflower masih tidak tahu bahwa Harold, yang berada di depannya, setelah beberapa pertempuran sengit, sudah berada di akhir pertempuran. Merasakan perubahan sikap Nenek Sunflower, Harold berkata dengan enteng, "Saya adalah wakil ketua sekte yang meninggalkan Dao Surgawi 20 tahun yang lalu. Gu Qianqiu menduduki posisi ketua sekte selama bertahun-tahun, dan saya pasti akan mengambilnya kembali." Suara itu jatuh, dan Ivy di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Gu Qianqiu itu telah terkena telapak tangan racun api milik tuanku, dan dia tidak akan hidup selama beberapa hari, jadi posisi raja akan menjadi milik tuanku cepat atau lambat. Kata terakhir jatuh, Harold dan Ivy berbalik dan pergi. Apa? Gu Qianqiu terkena telapak racun api. Mengetahui situasi ini, apakah itu Nenek Sunflower atau Elena, mereka semua tercengang dan terkejut. Setelah beberapa detik, Elena pulih dan mau tidak mau berkata dengan gembira di dalam hatinya. "Tuan, sepertinya Tuhan memiliki mata. Sebelum Anda dapat mengambil tindakan secara langsung, seseorang akan berurusan dengan Gu Qianqiu." Gu Qianqiu terkena telapak racun api, dan dia pasti akan segera mati. Pada saat ini, Nenek Sunflower juga tersenyum, melihat ke arah di mana tuan dan murid itu pergi, dan perlahan berkata, "Saya pikir itu adalah orang Gu Qianqiu, tetapi saya tidak berharap untuk menemukannya dalam kesulitan." Setelah berbicara, Nenek Sunflower berpikir sejenak, mengeluarkan botol giok dari tubuhnya, dan melemparkannya ke beberapa pembunuh di belakangnya, dan memerintahkan, "Kalian cepat minum obat penyembuhan ini, dan kemudian jelajahi sub altar Dao Surgawi di kota awan cerah. Tanyakan tentang situasi Gu Qianqiu. Ingat, kamu hanya perlu menanyakan situasinya dan jangan bertindak gegabah." Meskipun Gu Qianqiu terperangkap oleh telapak racun api, itu adalah hal yang baik. Namun, Nenek Sunflower juga tahu bahwa Gu Qianqiu sangat kuat, dan meskipun telapak tangan racun api ini mendominasi, itu tidak serta-merta membunuhnya. Karena itu, yang perlu dia lakukan sekarang adalah mencari tahu tentang situasi Gu Qianqiu dan membuat rencana lebih awal. Baik. Mendengar perintah itu, beberapa pembunuh mengangguk hampir bersamaan. Bab 6710. Pada saat ini, kota awan cerah ada di sini. Di sub altar Dao Surgawi, di ruang halaman belakang. Gu Qianqiu duduk bersila, matanya terpejam, dan dia menjalankan kekuatan internalnya, mencoba mengeluarkan racun api di tubuhnya. Daryl berdiri dan menjaga dengan tenang. Dia melihat bahwa dengan mobilisasi kekuatan yang terus-menerus dari Gu Qianqiu, seluruh tubuh secara bertahap diselimuti kabut putih, dan wajahnya biru dan merah, dan itu terlihat sangat menakutkan. Jelas, itu adalah saat kritis terakhir untuk menyingkirkan racun api saat ini. Puff. Pada saat ini, tubuh Gu Qianqiu tiba-tiba bergetar, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan seluruh tubuhnya sangat tertekan. Melihat situasi ini, Daryl terkejut, dan dengan cepat memeluknya. "Kakak, bagaimana keadaanmu?" Pada saat ini, Daryl jelas merasa bahwa tubuh Gu Qianqiu seperti kompor, sangat panas. Gu Qianqiu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lemah, "Racun api ini benar-benar mendominasi. Saya menggunakan semua kekuatan saya, tetapi saya tidak bisa memaksanya keluar. Sebaliknya, saya memberi racun api kesempatan untuk menyusup ke meridian." Saat mengatakan ini, Gu Qianqiu tampak acuh tak acuh, tetapi dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. "Saya telah melintasi sungai dan danau selama 20 tahun, saya telah melihat banyak angin kencang dan ombak, dan saya telah mengalami banyak persimpangan hidup dan mati, tetapi saya belum pernah mengalami situasi seperti ini.
Mungkinkah ini takdir, bahwa saya ditakdirkan untuk mati di tangan Harold? Apa? Mendengar ini, Daryl terkejut dan dengan cepat menarik pergelangan tangannya untuk mengambil denyut nadi. Beberapa detik kemudian, ekspresi Daryl menjadi serius, karena Gu Qianqiu mengatakannya dengan baik, racun api di tubuhnya benar-benar mulai menembus ke meridian di seluruh tubuhnya. Setelah semua racun api ini menembus ke meridian, akan sulit untuk mengusirnya, dan pada saat itu, nasib Gu Qianqiu adalah kematian. Memikirkan hal ini, Daryl menarik napas dalam-dalam dan sangat kesal. Sial, tidak heran Harold pergi begitu saja. Dia tahu bahwa Gu Qianqiu terinfeksi racun api, dan sulit untuk menghilangkannya. Saudaraku. Pada saat ini, Gu Qianqiu memperhatikan depresi Daryl, tersenyum sedikit pada waktu itu, dan menghibur. Mungkin ini adalah takdirku. Saya telah berada di sungai dan danau selama 20 tahun, dan saya telah menjalani kehidupan yang indah dalam hidup ini, dan itu layak mati. Saudaraku, jangan katakan itu. Daryl dengan cepat menghiburnya. Tepat ketika dia berbicara, Snowy mendorong pintu dan berjalan masuk, wajahnya yang lembut penuh dengan kecemasan. Saya tidak dapat menahannya di luar. Saya ingin masuk dan melihat bagaimana keadaan guru. Berbicara, Snowy tidak sabar untuk bertanya kepada Gu Qianqiu. Tuan, bagaimana keadaanmu? Gu Qianqiu tersenyum pahit dan menceritakan situasinya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Tubuh halus Snowy bergetar ketika dia mengetahui situasinya, dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia sangat cemas sehingga dia akan menangis. Tuan, Anda akan baik-baik saja, pasti tidak akan terjadi apa-apa. Dalam hati Snowy, selain menjadi master, Gu Qianqiu juga seperti ayah dan saudara, jadi dia tidak tega melihatnya dalam kesulitan. Mendengar kata-kata Snowy, Gu Qianqiu tidak menjawab, hanya menghela nafas. Daryl mengerutkan kening dan berpikir. Untuk beberapa saat, ruangan itu sunyi, dan setetes jarum bisa terdengar dengan jelas. Saya ada ide. Beberapa menit kemudian, mata Daryl menyala, dan dia memiliki ide di dalam hatinya, dan tersenyum pada Gu Qianqiu. Saudaraku, kamu tidak bisa mati. Hahaha, aku punya ide. Mendengar ini, Gu Qianqiu dan Snowy sama-sama bersemangat, menatap Daryl, dan berkata hampir bersamaan. Apa yang bisa kita lakukan? Daryl menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum. Saya di sini untuk mengeluarkan racun api untuk kakak. Namun, proses mengusir api sangat berbahaya, dan kakak mengolah latihan dingin dan dingin, jadi kita harus berada di sebuah tempat yang sangat dingin. Ketika dia mengatakan ini, Daryl tampak percaya diri. Ya, metode Daryl sangat sederhana. Dia menggunakan api karma teratai merah miliknya sendiri untuk melahap dan menggabungkan racun api di tubuh Gu Qianqiu. Meskipun racun api ini sangat aneh, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan api karma teratai merah. Namun, api karma teratai merah lebih mendominasi. Jika dia tidak hati-hati pada saat itu, Gu Qianqiu akan mati terbakar, jadi itu harus dilakukan di lingkungan tertentu. Baru saja, Daryl berpikir bahwa ketika dia pergi ke gunung berawan sebelumnya, dia melihat kolam dingin di tengah gunung. Air di kolam itu sedingin es dan menggigit, dan itu cocok untuk orang-orang seperti Gu Qianqiu yang telah berlatih teknik dingin.